Bulan Juli 2023, Natasha Rizky dan Mahendra Desta resmi bercerai. Tapi bulan Juli tahun ini mereka gencar didesak rujuk oleh netizen. Pasalnya dalam berbagai kesempatan saat rekan sesama artis menyarankan untuk rujuk, Desta terlihat malu-malu sementara wajahnya seolah memancarkan sinyal rujuk. Kebersamaan Desta dan Natasha saat menemani anak-anak mereka liburan seakan menghidupkan kembali chemistry mereka sebagai suami istri. Apakah tahun ini Natasha dan Desta akan rujuk? Benarkah Desta menceraikan Natasha dengan talak 2 sehingga mereka harus melakukan akad nikah ulang untuk rujuk? Apa kata Ustadz Zaki Mirza yang punya pengalaman cerai rujuk tentang isu rujuk yang menerpa sejumlah pasangan selebriti kita? Bercerai kemudian rujuk kembali adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat kita. Namun jika yang melakukannya adalah artis dianggap luar biasa. Hal itu pernah terjadi ketika pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita yang resmi cerai pada 17 April 2023 memilih rujuk pada 28 Agustus 2023 silam. Mereka menikah ulang secara tertutup di sebuah restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karena ikrar talak yang dibacakan Bekti adalah talak 2 dan Aldila sudah selesai masa idah, pernikahan ulang pun dilakukan dengan syarat sah seperti pernikahan baru. Tahun ini netizen kembali menggadang-gadang ada mantan pasangan selebriti yang rujuk mengikuti jejak Bekti dan Aldila. Selain Mas Ayu Anastasia dan Lembu Wiworo Jati, Natasha Rizky dan Mahendra Desta pun seolah didesak rujuk oleh netizen. Sebagian netizen meminta Desta agar jangan cuma memperagakan gimmick ingin rujuk dalam sejumlah podcast, namun wujudkan rujuk itu dalam kehidupan nyata. Emang beliau dasarnya baik sih, jadi perubahan yang terjadi kan cuman karena status aja dan segala macam qadarullah kan gitu. Tapi untuk perbuatannya beliau segala macam ke kita semua sih sama anak-anak ya Masya Allah, Allahumma barik. Jadi ya kita kan keluarga ya bagaimanapun, jadi nggak ada yang gimana-gimana sih ya. Jadi benar-benar menjalankan peran masing-masing aja. Dia sekarang dia orang tua anak-anak, aku juga ya sebagai ibunya anak-anak, kita tetap berteman dengan baik, ya udah. Masih banyak yang mendoakan gitu untuk together lagi. Ya bebas ya, semua orang mau doa gitu. Tapi kan lagi-lagi kan itu semua kehendak Allah. Jadi ya aku mah kalau ada yang dua-duanya gitu mah ya iyain aja. Apapun yang terbaik aja lah. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi perceraian bisa rujuk. Nah, rujuk ini juga dari bahasa Arab, rujuk, kembali. Kesalahpahaman dari salah satu dari mereka, apa mungkin yang saya tahu juga mungkin ada yang nggak mau ngalah ya kan, apalagi kan mereka kan juga si Desta mungkin wataknya keras ya kan, mungkin Desta juga salah satu jalan terbaik berpisah untuk sementara mungkin ya, karena kan ya kalau misalkan berantem hebat juga nggak enak juga dilihat media kan, apalagi kan media juga cepet banget beritanya kan, makanya ya mungkin saat ini Desta lebih mengalah itu, makanya ada perpisahan lah untuk saat ini gitu. Masih cocok banget, apalagi kan Desta kan juga kan, apalagi kan berita baru kan Desta kan di rambutnya kan ya kan dibewokin, mungkin mau mengubah penampilan menjadi lebih baik untuk Natasha Rizky gitu. Ya semoga rujuk ya, apalagi kan mereka pasangan yang lucu ya kan, anaknya juga lucu ya kan, ya semoga jika mereka rujuk ya alhamdulillah bagus, semoga juga kalau udah rujuk ya semoga awet. Seperti halnya rujuk Bekti dan Dila yang disupport dan dimediasi oleh rekan-rekan artis seperti Arie Untung dan Fenita Arie. Isu rujuk Natasha dan Desta pun didukung oleh sejumlah artis seperti Vincent Rompis, Ariel Noah, Dr. Tompi, sampai musisi senior Iwan Fals, dan diamini pula oleh Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Jodoh kan akan datang lagi itu. Iya pasti, itu insya Allah lah, amin. Udah punya ini. Anak tiga. Umur berapa ini? 9, 7. Yang punya anak gua kok. Oh iya.
Kalau lu Maret nanti 10. kalau bisa baikan lagi seru tuh. Bali. Wah. Duda main Swan. Nanti kalau Desta udah nikah lagi tahun depan kan ya? Jadi Untuk apa yang sudah terjadi itu jelas kelihatan kan, kita lihat bahwa mereka sama-sama nangis. Nangisnya bukan cuma nangis, tapi nangis beneran sedih, tarikan wajahnya itu tarikan sedih dari bibir sampai mata, itu kelihatan jelas dari Aca maupun dari Destanya. Tetapi apakah kemudian itu adalah bentuk penyesalan bahwa mereka pisah? Belum tentu. Karena bisa jadi mereka saat ini semakin baik hubungannya karena sudah bukan dalam satu rumah. Kan kita tahu bahwa orang yang baik hubungannya begitu taruh dalam satu rumah, bisa jadi mereka jadi nggak baik gitu loh. Nah, buat saya apa yang terjadi pada Desta dan Aca itu adalah menunjukkan bahwa mereka sudah recovery dengan hidupnya masing-masing dan mereka bisa memberikan porsi yang lebih baik buat anak-anaknya. Tapi kemungkinan untuk mereka rujuk itu menurut saya saat ini masih jauh. Ya, istilahnya saya nggak percaya mereka akan rujuk dalam waktu katakanlah 3-6 bulan ke depan. Sebelum itu saya melihat bahwa perpisahan mereka ini bukan karena orang ketiga, tapi malah lebih, kalau saya kira lebih lebih berat lagi karena dua diantaranya ini karena saya lihat itu lebih kepada keyakinan mereka. Saya pernah bacakan tentang Gading dan Gisel serta Natasha dan Desta. Ini tuh perihal yang wanitanya ini sepertinya lebih religius dibandingkan yang laki-lakinya. Dan karena itu mungkin akhirnya ada ketakutan kalau ya yang laki-laki ini masih lebih ke duniawi, nggak mau diajak untuk berserah diri, dan akhirnya membuat mereka kemudian berpisah. Saya juga merasakan adanya sebuah permasalahan tentang komitmen. Komitmen itu bukan artinya cowok-cowok ini nggak komit, bukan, tetapi wanita-wanitanya ini sepertinya memang ingin mengajak pernikahan mereka ini menuju ke tahap yang berikutnya, tapi yang laki-laki ini masih terasa nyaman di karirnya yang sekarang ini memang masih disibukkan dengan, saya lihat kalau Lembu dan Desta ini kan satu band ya dulu ya. Iya. Nah kalau Gading sendiri kan iya walaupun nggak satu band tapi kan sepermainan juga. Yang saya lihat ini pria-pria umur hampir 50 tahun tapi kalau kita lihat kegiatannya mirip kayak anak-anak umur 30-an ya, 28-30 yang memang masih mencintai kebebasan, mengisi acaranya pun acara-acara yang penuh dengan anak muda dan sebagainya. Desta yang menggugat cerai Natasha malah sempat curcol soal isu rujuk yang semakin panas digelontorkan netizen. Desta mengumpamakan yang ingin rujuk adalah dirinya dengan Natasha. Pertanyaan Desta seolah mewakili isi hatinya yang ingin mengetahui syarat rujuk menurut Islam. Lalu benarkah Desta menceraikan Natasha dengan talak 3 hingga mereka tak mungkin bersatu kembali sebelum Natasha dinikahi oleh laki-laki lain? Sebenarnya saya pernah dengar di podcast mana gitu ya, nggak sengaja di beranda TikTok apa di Reels Instagram, saya lupa. Jadi mantan istri Bang Desta ini pernah menyampaikan bahwa memang mereka talaknya baru talak 1 gitu. Selama memang yakin yang dijatuhkan oleh suami talak 1 maka masih bisa rujuk kembali. Jadi setiap talak ini punya aturan yang sudah disepakati oleh para ulama. Ketika seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1, maka suami ini boleh merujuk atau mengajak istrinya rujuk hanya dengan berdua saja. Cukup dengan kalimat roja'tuki, aku rujuk kembali denganmu. Ingat, ini talaknya talak 1. Ketika talaknya talak 2, maka beda lagi cara dan metodenya. Metodenya adalah menikah sesuai dengan syarat dan ketentuan syarat sahnya pernikahan. Seperti mesti ada wali hakim, kemudian mesti ada saksi, mesti ada mahar dan lain sebagainya. Ya, nggak ada lah, suka-suka dia lah, dia mau ngapain. Apapun yang dia happy, apa dia mau ngapain aja, udah suka-suka Desta lah. Jika Desta dan Natasha cerai dengan talak 3, Desta tentu harus menunggu Natasha menjadi janda sebelum menikah ulang dengan ibu dari ketiga anaknya itu. Tapi bagaimana peluang rujuk Desta dan Natasha menurut prediksi pakar metafisika?
ketika seorang laki-laki sudah menjatuhkan talak 3, maka ketika ingin rujuk kembali kepada istrinya, maka istrinya ini diharuskan menikah dulu dengan laki-laki lain. Yang laki-laki itu dalam kajian fikih disebut dengan muhalil, atau yang menjadi halal bagi istri yang sudah diceraikan oleh suaminya. Ketika sudah pisah dengan muhalilnya, maka boleh dinikahi lagi oleh suami yang pertama yang menceraikan dengan talak 3. Ya pokoknya apa yang dilakuin sekarang selama itu positif dan bikin dia happy, ya go for it aja gitu. Juga mau komen apa gue. Yang nggak boleh itu adalah ketika sudah talak 3, kemudian si istri ini mencari muhalil hanya sekedar syarat untuk menggugurkan dia punya suami lagi. Nah ini yang niatnya salah gitu loh. Soal cerai lalu rujuk kembali juga pernah dilakukan oleh Ustadz Zaki Mirza. Pada 17 Januari 2017 silam, Ustadz Zaki Mirza sempat bercerai dengan Sinta Tanjung. Namun 2 tahun kemudian mereka memutuskan rujuk kembali. Sebagai pendakwah, Ustadz Zaki merasa dirinya manusia biasa yang mudah emosi dan mengambil keputusan terburu-buru tanpa memikirkan dampaknya bagi anak-anak kelak. Bahkan sebelum menjatuhkan talak 1, suami harus berpikir matang. Apakah ini berdasarkan emosi, kepentingan sesaat, dan lain sebagainya. Maka banyak ulama yang berpendapat tidak sah seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan emosi. Yang berikutnya juga sebaik-baiknya talak adalah talak yang diucapkan secara langsung. Tidak lewat SMS, Instagram, kemudian juga sosmed, dan lain sebagainya. Karena ini perihal rumah tangga dan tahapan-tahapan talak itu sampai talak 3 ini pertimbangannya betul sangat-sangat matang gitu. Jadi kalau masih ada cinta, masih ada sayang, jangan sok-sok berani langsung talak 3. Menanggapi netizen Kak yang mengworo-woro untuk rujuk gimana nih Kak tanggapannya? Oh gimana? Netizen kan kita nggak bisa ngontrol apapun, komentar orang segala macam. Kita mah cuma bisa mencoba mengontrol aja lah apa yang kita posting segala macam. Tapi kalau mereka mau komen ya nggak bisa kita iniin satu-satu. Jadi yang baik-baik alhamdulillah kita syukurin. Kalau yang kontra-kontraknya ya udahlah, kita nggak bisa ngontrol juga. Sempat diterpa isu poligami, Ustadz Zaki dan Sinta Tanjung percaya pernikahan dan perceraian mereka sebagai jalan menuju keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Tak ada pernikahan yang sempurna, tak ada pula pasangan yang sempurna. Saling melengkapi dalam kekurangan adalah salah satu iktibar yang bisa diambil dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah yang tak diwarnai poligami sampai Khadijah wafat. Komunikasi masih tetap lancar atau? Masih dong, anak-anak segala macam pasti kan kita komunikasi. Jadi pasti tiap hari komunikasi karena kan anak-anak segala macam kan kita tektokan terus gitu. Jadi ya gitu sih. Kadang-kadang iya, kadang emosi segala macam ya kejadian juga. Tapi itu proses ketika kita menyelesaikan satu perkara itu kan diskusi kayak partner kerja beneran. Oke, permasalahan kita apa? Kita tulis masalahnya ini. Apalagi ini dan kita legowo kalau emang salah kita ya oke salah kita gitu, salah kamu salah, kita cari solusi bersama di situ. Oke ini solusinya apa, buat kamu bagusnya gimana gini tapi nggak boleh ada baper di situ. Kalau emang kesalahannya emang banyak tumpuan kita terima gitu. Kita kemudian denying lah, emang ini untuk kemenangan kita nggak, ini untuk kemenangan keluarga gitu. Diselingkuhi Gisela Anastasia, namun Gading Martin digadang-gadang rujuk dengan mantan istrinya itu. Apakah wacana rujuk ditentang keras oleh Roy Martin?